Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari topik yang menarik dari mata pelajaran IPAS, yaitu topik A. Bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Pada video ini, kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. 1. Hidung. Udara yang kita hirup akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung kita, teman-teman. Di dalam rongga hidung, terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Rongga hidung juga memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. 2. Faring atau tenggorokan. Faring merupakan organ sistem pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring merupakan organ pernapasan tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. 3. Laring. Laring terdapat di belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring memiliki katup yang disebut epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan agar sesuai saluran. Selain itu, di laring juga terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. 4. Trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ pernapasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang berfungsi untuk menyaring debu dan bakteri yang masuk ke saluran pernapasan. Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi di rongga dada atau torak, teman-teman. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru pada manusia akan mengalami gangguan bahkan kerusakan. 7. Paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernapas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai 2 paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus, akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. 8. Diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Bagaimana mekanisme pernapasan manusia? Mekanisme pernapasan pada manusia ada 2, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. 1. Mekanisme inspirasi. Diafragma dan otot dada kontraksi. Volume rongga dada membesar. Paru-paru mengembang.
Udara masuk dari hidung lalu diteruskan ke organ-organ pernapasan lain sampai berakhir di paru-paru. 2. Mekanisme ekspirasi. Diafragma dan otot dada relaksasi. Volume rongga dada kembali normal. Paru-paru kembali normal. Udara keluar dari hidung keluar. Gangguan pernapasan pada manusia. 1. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. 2. Asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi, wheezing, yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. 3. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus, saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. 4. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC.